Inilah jejak karir kepelatihan John Hartman, juru taktik asal Inggris yang segera melatih timnas Indonesia. Inilah 5 kesamaan gaya kepelatihan John Hartman dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Resmi dapat sanksi dari FIFA, begini respon Federasi Sepak Bola Malaysia. Bikin heboh? Media Vietnam ramai puji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung AS Trencin. Inilah jejak karir kepelatihan John Hartman, juru taktik asal Inggris yang segera melatih timnas Indonesia. Awal karir kepelatihan John Hartman. Melansir dari Transfermarkt, John Hartman lahir pada 19 Juli 1975 di Consett, County Durham, Inggris. Ia tidak memiliki perjalanan panjang sebagai pesepak bola profesional karena telah memilih jalur kepelatihan sejak usia muda. Karir melatih Hartman dimulai di Selandia Baru saat usianya baru menginjak 30 tahun. John Hartman dipercaya menangani tim usia muda sebelum akhirnya naik level ke skuad nasional putri negeri Kiwi. Pelatih berusia 50 tahun itu menangani timnas putri Selandia Baru pada periode 2006 hingga 2011. Selama lebih dari 5 tahun, ia mencatatkan prestasi penting dengan membawa tim tersebut lolos kedua edisi Piala Dunia Wanita FIFA, yakni pada 2007 dan 2011. Selain itu, ia juga mengantar Selandia Baru tampil di Olimpiade Beijing 2008. Rangkaian prestasi tersebut membuat namanya dikenal luas di kancah sepak bola internasional. Karir gemilang di Kanada. Kesuksesan di Selandia Baru membuka jalan Hartman ke Kanada. Pada 2011, ia ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas putri Kanada. Di bawah kepemimpinannya, Kanada menjelma menjadi kekuatan dunia dengan torehan 2 medali perunggu Olimpiade pada 2012 dan 2016. Pada 2018, Hartman mengambil langkah besar dengan beralih menangani timnas putra Kanada. Keputusan itu berbuah manis ketika ia mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, penampilan pertama mereka setelah absen selama 36 tahun. John Hartman mencatatkan sejarah sebagai salah satu pelatih yang mampu membawa tim putri dan putra dari satu negara tampil di Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Mampukah pelatih ini membawa timnas Indonesia lebih berkembang di masa mendatang? Silahkan komentar. Inilah 5 kesamaan gaya kepelatihan John Hartman dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. 1. Andalkan pola 3 back. Saat melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengandalkan pola 3 back. Pola ini semakin kental dengan timnas Indonesia ketika turun di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. John Hartman pun kental dengan pola 3 back. Pola 3 back diandalkan John Hartman saat membesut timnas putra Kanada dan Toronto FC. 2. Main pragmatis. John Hartman merupakan pelatih penganut hasil akhir, bukan permainan cantik. Kondisi ini sama persis dengan Shin Tae-yong. Saat mentas di Piala Dunia 2022, John Hartman membentuk pertahanan Grendel di lini belakang timnas Kanada. Namun, timnas Kanada gagal mendapatkan hasil positif karena dihadapkan tim-tim top dunia seperti Maroko, Kroasia, dan Belgia. 3. Lolos Piala Dunia. Sebagai pelatih, John Hartman dan Shin Tae-yong sama-sama pernah meloloskan skuad asuhannya ke Piala Dunia. John Hartman membawa Kanada lolos Piala Dunia 2022 setelah finish di posisi puncak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF. Sementara Shin Tae-yong membantu timnas Korea Selatan lolos Piala Dunia 2018. Timnas Korea Selatan saat itu finish runner-up kualifikasi di bawah Iran. 4. Lolos Olimpiade. Shin Tae-yong mengantarkan timnas Korea Selatan U23 lolos Olimpiade Rio 2016. Sementara John Hartman meloloskan skuad asuhannya lolos ke Olimpiade Beijing 2008, Olimpiade London 2012, dan Olimpiade Rio 2016. Bedanya, John Hartman berkibar bersama tim nasional putri saat itu. Ia bahkan mengantarkan timnas putri Kanada merebut medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Kesuksesan bersama tim putri ini membuat John Hartman diambil timnas putra Kanada pada 2018. 5. Dongkrak ranking FIFA. Shin Tae-yong mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia dari peringkat 175 ke 125 dunia. John Hartman juga cukup sukses bersama timnas putra Kanada. Ia membawa timnas putra Kanada melesat dari peringkat 89 dunia ke posisi 44. Bersama John Hartman inilah, timnas putra Kanada pertama kalinya menembus peringkat 40 besar dunia. Resmi dapat sanksi dari FIFA, begini respon Federasi Sepak Bola Malaysia. Komite Disiplin FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada timnas Malaysia dengan dinyatakan kalah 0-3 dalam 3 pertandingan internasional friendly match kategori FIFA Matchday A atau Tier 1. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengonfirmasi telah menerima keputusan terbaru dari Komite Disiplin FIFA terkait hukuman atas pelanggaran memainkan pemain yang tidak memenuhi syarat, tulis FAM dalam siaran pers yang diterbitkan pada Rabu 17 Desember.
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan Komite Disiplin FIFA yang digelar pada 12 Desember 2025 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Disiplin FIFA, Jorge Palacio. Dalam sidang tersebut, FAM dinyatakan melanggar pasal 19 Kode Disiplin FIFA, edisi 2025, karena Timnas Malaysia menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam 3 pertandingan internasional Tier 1. Adapun 3 pertandingan yang dimaksud adalah pertama saat Malaysia versus Tanjung Verde yang digelar di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Ceras, pada 29 Mei 2025. Laga Malaysia versus Tanjung Verde berakhir imbang 1-1. Kedua, Malaysia versus Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 4 September 2025, yang sebelumnya dimenangkan Malaysia dengan skor 2-1. Lalu yang ketiga, Malaysia versus Palestina di Stadion Sultan Ibrahim, Iskandar Putri, Johor, pada 8 September 2025, yang sebelumnya dimenangkan tim Harimau Malaya dengan skor 1-0. Berdasarkan putusan tersebut, Komite Disiplin FIFA menetapkan bahwa Malaysia dinyatakan kalah dengan skor 0-3 dalam ketiga pertandingan tersebut. Selain itu, FAM juga dijatuhi sanksi denda sebesar CHF 10.000 atau sekitar 209 juta rupiah. Atas hukuman ini, FAM menyatakan akan meminta FIFA untuk mengeluarkan penjelasan secara tertulis sebelum mengambil langkah lanjutan. FAM menyatakan akan mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Disiplin FIFA untuk memperoleh penjelasan lengkap mengenai dasar keputusan tersebut sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya yang akan diambil, tulis FAM. Emil Audero panen pujian, pelatih Cremonese menyebutnya aset penting. Penampilan memukau Emil Audero saat Cremonese menahan imbang Verona 0-0 di laga lanjutan Serie A Italia 2025-2026 membuat dirinya banjir pujian. Bahkan, pelatih Cremonese, Davide Nicola, secara khusus memuji performa kiper berdarah Indonesia tersebut. Laga yang berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi, menjadi panggung bagi Audero untuk unjuk gigi. Ia sukses menggagalkan 9 peluang emas Verona dan memastikan gawangnya tetap perawan. Dia adalah penjaga gawang kami dan dipilih karena kami pikir dia adalah aset penting bagi kami. Akan ada pertandingan lain di mana pemain lain akan tampil baik, ujar Davide Nicola, dilansir dari situs resmi Cremonese. Nicola menambahkan, Audero sekali lagi menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang andal, yang memberikan ketenangan di lini pertahanan timnya. Audero adalah pemain Cremonese, dia luar biasa dan sangat membantu kami. Malam ini dia menghadirkan nilai tambah, tetapi tidak pernah ada satu orang yang bisa melakukan semuanya sendiri, tambahnya. Berkat hasil imbang tersebut, Cremonese berhasil melanjutkan tren positifnya. Hingga pekan ketiga, mereka belum terkalahkan dengan mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini menempatkan Cremonese di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Bikin heboh? Media Vietnam ramai puji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung AS Trencin. Marcelino Ferdinand secara resmi telah menjadi anggota klub tertinggi Liga Slovakia, AS Trencin. Gelandang dari timnas Indonesia ini tiba dengan status pinjaman dari Oxford United. AS Trencin mengumumkan kedatangan mantan pemain Persebaya Surabaya itu pada Sabtu, 6 September 2025. Selamat datang, Marcelino. Pemain terbaru AS Trencin adalah Marcelino Ferdinand, seorang pemain timnas Indonesia yang datang dari klub Inggris, Oxford United, dengan status pinjaman selama 1 tahun, lanjut pernyataan tersebut. Oxford United menjelaskan bahwa peminjaman ini dilakukan agar pemain tersebut bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand memang tidak menjadi bagian dari rencana utama tim yang dikenal dengan sebutan The Yellows itu. Gelandang berusia 20 tahun ini bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024 setelah sebelumnya bermain di klub Belgia, KMSK Deinze. Selama 1 musim, Marcelino hanya bermain dalam 2 pertandingan dengan total waktu 14 menit. Berita mengenai transfer Marcelino Ferdinand ke Liga Slovakia menarik perhatian beberapa media lokal Vietnam. Salah satunya adalah The Tau 247. Bintang Indonesia meninggalkan sepak bola Inggris untuk bergabung dengan klub peringkat kedua di Liga Eropa, demikian judul artikel yang ditulis oleh media tersebut mengenai transfer Marcelino Ferdinand. Keputusan untuk bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman memberikan peluang besar bagi Marcelino untuk berkembang. Saat ini, klub tersebut berada di posisi kedua Liga Utama Slovakia 2025-2026. Di tempat ini juga merupakan klub tempat Witan Sulaiman, pemain bintang Indonesia lainnya, berkompetisi, yang memberikan dorongan lebih bagi Marcelino untuk menunjukkan kemampuannya di Eropa. Dalam konteks minimnya kesempatan yang diberikan oleh Oxford United, pindah ke Liga Super Slovakia dianggap sebagai langkah yang tepat bagi Marcelino untuk mengumpulkan pengalaman di tingkat kompetisi yang lebih tinggi, menjaga performanya, dan terus meningkatkan karirnya, tambahnya.
Meskipun masih muda, pemain kelahiran Jakarta ini telah menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di berbagai level usia, hingga tingkat senior. Marcelino Ferdinand adalah salah satu bakat paling menjanjikan dalam sepak bola Indonesia dan merupakan salah satu dari sedikit pemain asal Asia Tenggara yang pernah bermain di divisi utama Inggris, pujinya. Walaupun harus meninggalkan Oxford United untuk sementara, pemain yang lahir pada tahun 2004 ini diharapkan dapat lebih berkembang di Slovakia dan tetap berkontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia di masa mendatang. Dengan langkah meninggalkan Inggris, Marcelino menunjukkan semangat untuk mengejar ambisinya di Eropa. Para pendukung Indonesia berharap pengalaman yang didapat di AS Trencin akan membantunya untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut dan segera menjadi salah satu pemain paling sukses di sepak bola Asia Tenggara, tutupnya. Perbedaan gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons, besar yang mana? Adu gaji Asnawi Mangkualam di klub asal Thailand Port FC dengan saat bermain di Jeonnam Dragons menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit? Diketahui, Asnawi jadi salah satu pemain Indonesia yang abroad atau berkarier di luar negeri. Dia sudah malang melintang membela klub-klub di Asia. Kini, Asnawi pun memperkuat klub Thailand, yakni Port FC. Pengalaman dan kiprah manisnya membuat Asnawi kerap diandalkan di timnas Indonesia. Menarik kini menilik gaji Asnawi Mangkualam. Lebih besar mana gaji Asnawi Mangkualam di Port FC atau Jeonnam Dragons? Berikut adu gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons. 1. Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC. Asnawi Mangkualam kini membela Port FC. Dia resmi direkrut klub asal Thailand itu pada 26 Januari 2024. Asnawi pun cukup diandalkan di Port FC. Alhasil, dia sudah mentas di 49 laga dalam berbagai kompetisi sejauh ini dengan catatan 2 gol dan 5 assist juga. Dengan kinerja yang apik, berapa bayaran yang didapat Asnawi? Beberapa laporan menyebut gajinya mencapai 4,29 miliar rupiah per musim di Port FC. Asnawi pun kini sudah memperpanjang kontraknya. Dia dipastikan bakal terus membela Port FC hingga 2029. 2. Gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons. Sebelum gabung Port FC, Asnawi membela klub Korea Selatan, yakni Jeonnam Dragons. Dia membela Jeonnam Dragons pada 2023 hingga 2024. Dikutip dari Transfermarkt, Asnawi didatangkan dari Ansan Grainers ke Jeonnam dengan nilai 5,65 miliar rupiah. Di sana, dia bermain sebanyak 27 kali dengan catatan 2 assist. Soal gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons, ini tidak disebutkan secara pasti. Namun diperkirakan, gajinya mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Dengan begitu, dia mengalami kenaikan gaji di Port FC. Bagaimana menurut kalian? Apakah besaran gaji tersebut sudah layak bagi seorang pemain sekelas Asnawi Mangkualam? Inilah perbedaan gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan gaji di Fortuna Sittard. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan Fortuna Sittard menarik dibahas. Sebab ada potensi perbedaan gaji yang didapatkan Hubner dengan klub barunya itu bak bumi dan langit. Seperti yang diketahui, Hubner memang resmi bergabung dengan Fortuna Sittard usai berstatus tanpa klub di bursa transfer musim panas 2025. Hubner berstatus bebas transfer karena memutuskan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21. 1. Gaji Hubner di Wolverhampton. Perlu diketahui, Hubner bermain di Liga Inggris bersama tim muda Wolverhampton. Tepatnya ia memperkuat Wolverhampton U21. Tercatat Hubner sudah memperkuat tim muda Wolves, julukan Wolverhampton, sejak 2020 silam. Kala itu, Hubner pindah dari Akademi Den Bosch U17. Lalu di 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke Liga Jepang untuk bermain bersama Cerezo Osaka. Hanya saja, petualangan Hubner di Jepang begitu singkat, yakni hanya 4 bulan. Pada musim 2024-2025, Hubner kembali memperkuat Wolves U21. Selama membela Wolves U21, Hubner dilaporkan mendapatkan gaji 1.100 pounds atau sekira 24 juta rupiah per pekan. Jadi, selama semusim Hubner mendapatkan bayaran di Wolves U21 sebesar 96 juta rupiah. 2. Gaji di Fortuna Sittard. Sejauh ini, belum ada laporan pasti berapa bayaran Hubner di Fortuna Sittard. Namun, media-media di Belanda percaya Hubner mengalami kenaikan gaji. Pasalnya Hubner direkrut oleh klub yang bermain kasta teratas Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Jelas berbeda dengan Wolves U21 yang bermain di Reserves League. Jadi, Fortuna pasti sudah menyiapkan dana untuk memberikan gaji yang lebih besar kepada Hubner ketimbang saat dirinya bermain di Wolves U21. Bagaimana menurut kalian? PSSI akan gelar Piala Presiden 2026, berikut beberapa perbedaan dari format sebelumnya. PSSI berencana menggelar Piala Presiden pada bulan April 2026.
Jumlah pesertanya adalah 64 klub yang tujuannya untuk menjadi wadah pemain muda. Berbeda dari biasanya, Piala Presiden nanti tidak bersifat sebagai turnamen pramusim. Pesertanya pun akan berasal dari Liga 3 dan Liga 4. Keputusan ini diambil setelah PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif, Exco, di Surabaya, pada Selasa, 9 September 2025. Hal ini termasuk dalam upaya PSSI untuk menambah semarak sepak bola di level amatir untuk menopang kompetisi profesional. Hasil rapat Exco tadi, Liga 3 dan Liga 4 sudah mulai bergulir di Pulau Jawa. Nanti rencananya kami akan mengadakan Piala Presiden pada April 2026 yang mungkin bakal diikuti 64 tim dari seluruh Indonesia, kata Erick Thohir kepada wartawan di Surabaya. Mungkin beberapa persen harus bermain dari usia muda. Jadi kami akan review semuanya. Kami coba tingkatkan pembinaan dari grassroots juga, ujarnya menambahkan. Sebelumnya PSSI sudah membuat hal baru dalam pelaksanaan Liga 4 yang bakal berlangsung di tingkat kota, kabupaten untuk memperebutkan Piala Wali Kota Bupati. Sementara Liga 3 akan bergulir di tingkat provinsi untuk memperebutkan Piala Gubernur. Para juara provinsi inilah yang akan bertanding di Piala Presiden. Dengan jumlah peserta 64 klub, beberapa juara Liga 4 kemungkinan juga akan disertakan. Di Liga Nusantara, Liga 4, hingga Piala Presiden diharapkan menjadi ajang para pemain muda unjuk gigi. Kemungkinan akan diterapkan aturan khusus pemain wajib dimainkan. Nanti kita lihat, berapa persen komposisi pemain muda yang akan diwajibkan. Ini semua sedang kami review, tujuannya untuk meningkatkan kombinasi pembinaan usia dini atau grassroots dengan level kompetisi yang lebih tinggi, ucap Erick Thohir. Di Liga 2 kami akan dorong agar pemain U23 punya lebih banyak kesempatan bermain. Kompetisi di Liga 3 dan 4 juga akan kami atur agar semakin banyak melibatkan pemain muda, tuturnya. Bagaimana menurut kalian? PSSI rombak Komite Yudisial, ternyata ini alasan Erick Thohir. PSSI melakukan perombakan di tubuh Komite Yudisial. Ketua Komite Disiplin, Komdis, dan Komite Banding, Komding, diganti dengan sosok baru. Langkah ini diambil PSSI setelah menggelar rapat Komite Eksekutif, Exco, di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen federasi dalam memperkuat tata kelola dan penegakan disiplin di tubuh organisasi dengan melakukan penyegaran pada Komite Yudisial PSSI. Umar Hussein dipercaya sebagai Ketua Komite Disiplin, sementara Ali Mukartono ditunjuk sebagai Ketua Komite Banding. Umar Hussein punya pengalaman lama di Komite Disiplin PSSI pada tahun 2020, sedangkan Ali Mukartono merupakan mantan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Kedua figur tersebut diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan aturan sepak bola nasional. Pergantian bagian dari pembaruan menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. Kami melakukan evaluasi atas kinerja dan keputusan yang telah dihasilkan, dan merasa perlu menghadirkan perspektif baru dalam menegakkan kedisiplinan, sanksi, sekaligus penanganan sengketa atau banding, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 September 2025. Komite Yudisial memiliki peran krusial dalam menjaga kedisiplinan, menetapkan sanksi, serta menangani sengketa atau banding atas keputusan komite lain. Erick Thohir menekankan bahwa profesionalisme dan independensi menjadi landasan utama dalam revitalisasi ini. Selain penyegaran di Komite Yudisial, PSSI juga menetapkan secara definitif dua ketua komite strategis. Yoshimi Ogawa resmi ditetapkan sebagai Ketua Komite Wasit, sedangkan Alexander Zuyers menjadi Ketua Komite Teknik dan Pengembangan, sekaligus Direktur Teknik PSSI. Penunjukan Ogawa dan Zuyers didasarkan pada rekam jejak profesional dan latar belakang independen yang dimiliki keduanya. Erick menyebut, kehadiran mereka akan memperkuat fondasi teknis dan kualitas kepemimpinan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setiap komite dipimpin oleh individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan visi yang sejalan dengan transformasi PSSI, ucap Erick Thohir. Babak baru petualangannya makin dekat berkarir di Eropa, ini pengakuan Rizky Ridho. Bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho akhirnya memberi sinyal akan berlaga di Eropa. Lantas benarkah rumor itu? Lalu bagaimana dengan nasibnya di Persija Jakarta? Sebagaimana diketahui, nama Rizky Ridho sempat menjadi perbincangan sejumlah klub papan atas luar negeri, tak terkecuali di Serie A Italia. Bahkan, beberapa pemain timnas Indonesia yang eksis di Eropa juga sempat mendorong Ridho untuk ikut hijrah ke liga-liga elit, seperti Italia maupun Inggris. Nah kekinian, Rizky Ridho akhirnya menjawab tantangan tersebut. Disitat dari kanal YouTube Cerita Bola Indonesia, Persija Jakarta terus berusaha untuk memperkuat timnya dengan mempertahankan sejumlah pemain kunci. Nama Rizky Ridho menjadi salah satu aset berharga, sehingga menjadi incaran klub berjuluk macan Kemayoran itu untuk memperpanjang kontraknya.
Adapun kontrak Rizky Ridho bersama dengan Persija sendiri akan habis pada akhir musim ini. Ia telah membela Macan Kemayoran sejak 2023, dengan tanda tangan kontrak berdurasi 3 tahun. Penawaran ini menunjukkan bahwa klub percaya pada potensi dan kemampuan Ridho untuk berkontribusi lebih jauh di masa depan. Kabar perpanjangan kontrak Ridho juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas. Ex-pemain timnas Indonesia itu menegaskan bahwa pihaknya ingin Ridho terus bermain bersama Persija. Bahkan, ia ingin sang pemain mengawal proyek dan misi tim untuk menjadi juara Liga Indonesia di 2028 mendatang. Pasalnya, dalam 3 tahun mendatang terdapat momen penting bagi Persija Jakarta. Pada 2027 menjadi hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500 tahun. Lalu pada 2028 menjadi perayaan 1 abad Persija. Sementara itu, Rizky Ridho sendiri membenarkan bahwa sudah ada tawaran perpanjangan kontrak dari Persija. Namun ia masih berpikir lagi untuk menyetujui perpanjangan kontrak itu. Kabarnya, Rizky Ridho bersama dengan sang agen masih mengurusi beberapa klausul yang nantinya akan diserahkan ke Persija. Dalam klausul tersebut, berisi poin agar Ridho bisa berkarir di luar negeri. Benar ada komunikasi dengan saya. Saya sedang mengusul klausul-klausul yang mungkin orang-orang tunggu untuk saya main abroad. Jadi tunggu saja. Terima kasih, ungkap Rizky Ridho saat ditanya perihal dirinya bermain di luar negeri. Lebih lanjut, Ridho pun meminta warganet untuk tidak khawatir tentang rencana perpanjangan kontraknya di Persija. Seperti diketahui, pecinta timnas Indonesia banyak yang meminta Rizky Ridho untuk bermain abroad. Kualitasnya dinilai telah layak bermain di liga-liga besar Asia atau bahkan Eropa. Hal ini terlihat ketika Ridho terbukti bisa bersaing di level yang sama dan membentuk duet solid bersama pemain kelas Eropa seperti Jai Itzes dan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia. Ketika diberi kepercayaan tampil bersama skuad Garuda melawan tim elit Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia juga tampil impresif. Di satu sisi, pemain kelahiran Surabaya, 21 November 2001 ini juga berhasil membuktikan bahwa tampil reguler bersama dengan klub lokal juga bisa membuat pemain bersaing di level Asia. Selain performa apik, Ridho juga memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Pada 2 musim terakhir, ia telah ditunjuk menjadi kapten Persija. Ia menggantikan Andri Tani yang mulai jarang bermain. Bersama Persija di musim ini, Rizky Ridho selalu menjadi starter. Ia turut mengoleksi 1 gol dan membantu tim Macan Kemayoran bersaing di papan atas klasemen dengan menduduki peringkat kedua saat ini. Di sisi lain, keinginan kuat Rizky Ridho untuk tetap abroad dan berkarir di luar negeri tentu pantas untuk mendapatkan apresiasi. Pasalnya ketika para pemain diaspora Indonesia ramai-ramai berdatangan untuk bermain di Super League, Rizky Ridho malah berniat untuk bermain di luar negeri. Luar biasa. Inilah besaran gaji Jai Itzes di klub Serie A Sassuolo. Gaji Jai Itzes mengalami peningkatan signifikan setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Proses transfer Itzes dari Venezia menuju Sassuolo telah selesai. Kapten timnas Indonesia ini kini menjadi bagian dari tim Neroverdi. Pengesahan transfer tersebut diumumkan melalui situs resmi Sassuolo pada Sabtu, 9 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Jai Itzes didatangkan dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah. Pria kelahiran Belanda ini telah menandatangani kontrak selama 4 tahun, yang berarti ia akan mengenakan seragam hitam hijau hingga tahun 2029. Situs resmi AS Sassuolo Calcio menyebutkan, AS Sassuolo Calcio mengumumkan pembelian permanen Jai Itzes, bek, lahir pada tahun 2000, dari Venezia FC. Salah satu hal yang menarik perhatian dari kepindahan Itzes adalah kenaikan gajinya yang signifikan di Sassuolo. Menurut Tutto Mercato, gaji Itzes akan mencapai 1,1 juta euro, 20,9 miliar rupiah, per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah terakhirnya di Venezia, yang hanya 300.000 euro per tahun. Ini berarti Itzes mendapatkan kenaikan gaji hampir 4 kali lipat. Itzes juga akan menerima gaji lebih tinggi dari misalnya bek AC Milan Malik Thiaw yang diketahui menerima sekitar 800.000 euro per tahun bersama kubu Rossoneri. Kenaikan gaji tersebut sebanding dengan bakat yang dimiliki Itzes, yang dikenal sebagai pemain dengan performa paling konsisten di Venezia. Selama musim 2024-2025, Itzes tampil dalam 36 pertandingan. Perannya semakin penting karena ia dipercaya menjadi kapten tim. Itzes bisa meredam striker-striker top Serie A macam Romelu Lukaku, Alvaro Morata, dan Matteo Retegui sepanjang musim lalu. Meskipun tampil bagus dan solid, Itzes tak bisa bermain seorang diri dan Venezia harus rela degradasi ke Serie B. Venezia finish di peringkat ke-19 klasemen dengan total 29 poin, 11 poin lebih banyak dari Monza yang berada di posisi terakhir. Bagaimana menurut kalian?